Mataku membelalak saat menyadari apa yang ada di bawah tempat tidurku. Saking ketakutannya, aku bahkan tidak sempat berteriak. Tiba-tiba pandanganku gelap dan tidak sadarkan diri. Bener aja, sekitar jam 3 pagi aku berasa ada yang teriak-teriak di kupingku. Kayak orang marah-marah, suara cowok ya. Tangan itu bisa saja menangkap kakiku sebelum aku berhasil keluar kamar. Kuring nih. Malah makin jadi. Triple kill. Mukanya muter balik kayak Bang Boki. Aku berasa bisa ngintip, lihat ada sosok hitam gede berdiri di ujung kasur ngeliatin aku. Nimpu-nimpu scammer anjir. Netizen yang mana? Ada deh, pokoknya ada. Ya, pokoknya ada. Pokoknya ada. Garuk. Udah mulai. Gue ajak ini nih, jempol lama banget. Main ayam. Lu sering nonton YouTube gak sih? Sering nonton YouTube gak? Tergantung, lumayan tapi. Gue tuh ketimbang TikTok, Instagram, gue lebih sering scroll YouTube tuh nggak? Apa shorts ya? Atau shortsnya atau apa yang long nih gitu. Tontonan favorit gue adalah Karen Get Instant Karma. Itu lucu deh. Karen entitled gitu yang tangkap polisi marah-marah. Gue nggak do I look arrestable? Anjay. Habis itu scene berikutnya di borgol. Lucu banget. Begitu dari borgol pasti semuanya minta, iya maaf, gue tuh besok ada interview kerja, gue punya anak. Tadi gue agak mikir ya. Tapi kalau dari screen time gue, YouTube itu tuh nomor 3. Enggak. TikTok, Threads, Instagram, YouTube nomor 4. Di screen time gue. Pokoknya nomor 1 atau 2 deh. YouTube itu. TikTok gue nomor 1 gue. Ternyata. Nomor 1 masih Instagram, YouTube, Threads, TikTok. Nomor 1. Itu kalau nggak ada postingan sejarah atau si kucing itu, ada si kucing yang nge-cringe-in orang itu, gue jarang nonton gue. Terus nonton sih, gue lupa lagi kirim nanti. Kalau terus nonton, kalau TikTok gue, TikTok. Nasi goreng TikTok kan. TikTok. Kalau TikTok gue random banget. Biasanya tuh ini kucing. Mungkin karena gue suka banget repostin postingan kucing-kucing gitu kan. Kucing. Terus habis itu ntar tiba-tiba ini apa namanya, yang meme orang nggak jelas tuh. Biasanya ada kerendaman orang gitu tuh. Itu kedua. Ketiga mobil. Tiba-tiba suka ada mobil. Terus keempat, ntar tiba-tiba nih ada binatang-binatang aneh nih. Itu ntar apalah, babi apalah, anjing diapain lah, kapibara diapain lah, kayak gitu-gitu. Nggak ada ini ya, belalang kupu-kupu. Belalang kupu-kupu aneh tuh. Binatang aneh tuh belalang kupu-kupu. Kalau pagi makan nasi, siang minum susu. Belalang kupu-kupu. Ada orang aneh gitu, cek ini. Siang makan nasi, kalau malam minum susu. Ini gue baca cerita deh. Sebelum itu mau kirim. Gue pikir tuh Awi kalau gini lagi main piano tuh, ting Awi. Kita lagi ngeliatin kita ya. Iya. Jangan lupa yang kirim. Jangan lupa ya. Instagram, TikTok, Thread kita di Instagram cerita.celem. Sama follow dong. Follow, like, share. Tuh, komen apa gitu, bebas aja ya sih. Gitu. 1000 komen dapat nomornya. Komennya gini, sama kandang 300 lepas nih. Jelek belum kita. Kurang kita. Atau gini, bang mau cedo musang bang. Atau ada yang komen gini,
Ini nggak mau dituntun ke jalan yang sepi, kemudian dianiaya nih orang-orang. Netizen banget ya. Netizen banget tuh. Lucu banget lagi. Netizen yang mana? Ada deh, pokoknya ada. Ya, pokoknya ada. Onde. Pokoknya ada. Ya, lagi. Ya, gue gak bercanda Skap Teddy kok. Tahu gue lagi aja kerjaannya. Nyantor. Bilang. Oke. Ini lo dulu ya, berarti ya? Ya, boleh. Gue dapat ceritanya di thread. Akunnya dari Renora 1 atau Renora 1 atau Renora Uno, ya gitu lah. Siang guys, cerita horor lagi yuk. Ayo. 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 Waktu kecil, ya, mulai. Sewaktu kecil, hidupku dipenuhi dengan kemewahan karena orang tuaku tajir melintir. Oh, Irland nih, ya kan? Tajir melintir, miskin melintir, apa? Saldonya loyo. Lucu banget orang anjing. Waktu kecil, hidupku dipenuhi dengan kemewahan karena orang tuaku tajir melintir. Namun suatu hari, usaha orang tuaku bangkrut dan semua hartanya disita oleh bank. Termasuk rumah mewah yang kami tinggali. Pada malam terakhir aku tidur di rumah itu, aku mengalami pengalaman menakutkan yang tak terlupakan. Sedikit info tambahan, aku tidur sekamar dengan abangku pada tempat tidur tingkat, bunk bed. Dia tidur di atas dan aku tidur di bawah. Malam itu, sekitar tengah malam, aku terbangun karena mendengar suara gesekan. Seolah ada yang sedang menggosok lantai. Tetangga mana menggosok lantai malam-malam begini, gumamku dalam hati. Aku berusaha mengabaikannya dan mencoba untuk tidur kembali. Namun, suara gesekan itu terdengar sangat dekat. Aku berkonsentrasi dan menyadari bahwa suara gesekan itu berasal dari bawah tempat tidurku. Karena penasaran, aku memaksakan diri untuk membuka mata, kemudian menoleh ke bawah tempat tidur. Butuh sedetik bagi mataku untuk membiasakan diri melihat dalam gelap. Mataku membelalak saat menyadari apa yang ada di bawah tempat tidurku. Aku melihat potongan tangan dengan kuku-kuku yang panjang dan hitam sedang menggaruk-garuk lantai di bawah tempat tidurku. Aku sontak terjaga dan hendak melarikan diri. Namun aku takut jika aku turun dari tempat tidur, tangan itu bisa saja menangkap kakiku sebelum aku berhasil keluar kamar. Akhirnya aku memutuskan untuk naik ke kasur atas untuk tidur bersama abangku. Ketika melangkah naik, aku melihatnya sedang berbaring menghadap ke dinding. Dengan kata lain, dia sedang membelakangiku. Aku segera berbaring di sebelahnya dan memeluknya dari belakang. Sambil terisak, aku memeluknya erat. Saat itulah, aku menyadari ada yang aneh. Pertama, tubuh abangku terasa dingin sekali. Kedua, tubuhnya lebih kurus daripada biasanya. Saat itulah aku baru ingat. Tadi sore dia minta izin ke mamaku untuk nginep di rumah temannya. Bulu kuduku merinding menyadari bahwa aku tidur sendirian malam itu. Jadi siapa ini yang aku peluk? Sebelum sempat melepaskan pelukan, aku melihat kepala abangku perlahan berputar ke arahku. Wajahku memucat saat melihat kepala abangku berhasil berputar 180 derajat ke arahku. Wajahnya tampak begitu mengerikan. Matanya merah menyala, senyum begitu lebar sampai mencapai telinga, menampakkan gigi yang runcing. Saking ketakutannya, aku bahkan tidak sempat berteriak. Tiba-tiba pandanganku gelap dan tidak sadarkan diri. Keesokan paginya aku terbangun kaget di kasur abangku. Celanaku serta kasurnya basah kuyup.
Aku berusaha menjelaskan apa yang kualami kepada keluargaku, tapi nggak ada yang percaya. Mereka nganggap aku cuma mimpi buruk sampai ngompol. Aku sendiri sempat mengira bahwa itu hanyalah mimpi buruk. Sampai aku melihat bekas-bekas cakaran di bawah tempat tidurku. Sekian. Wih, meres nih. Meres sih. Anjir ya, dia berharap save itu, nada bang gue diperlu kuring nih. Malah makin jadi. Triple kill. Mukanya muter balik kayak Bang Bokir. Susah gitu ya mukanya. Iya. Bang Bokir. Serem banget tuh. Serem tuh. Serem ya. Untuk ukuran anak tajir melintir masih tidur bareng kakaknya berarti masih kecil ya. Masih anak-anak lah. Ya mungkin. Ya kan? Mungkin. Serem. Gue kasih 3,5 deh. Serem sih. 3 deh. Gue 3. Ya. 3,5 deh. Sama deh. Sama gue. 3,5 sama. Lu pernah punya kasur bunk bed nggak? Pernah nggak punya tidur di? Pernah. Tapi milih di atas apa di bawah? Bawah. Gak mau gue di atas. Bawah kan? Iya. Suka gue. At least tuh kalau yang di atas tuh kalau dia ngerek gitu kayak ya udahlah, di bawahnya gue mesti bisa kabur gitu. Iya, ini kalau alasan kaburnya turun tangga dulu ya. Iya, dan lu pasti ngeliat yang di bawah kan kayak anjing. Bener tadi itu kalau dia keluar begitu turun kakinya ke lantai langsung dipegang gitu kayak malas banget. Oke, dari ke atas sampai atas palanya muter abangnya nyengir sampai kuping gitu. Bang Bokir apa? Ingat adanya gitu senyum serem sih. Serem ya, 3,5 lah ya. 3,5. Dulu gue kasur bunk bed gue di atasnya tuh gue juga isi kayak gitar-gitar gitu-gitu. Oh, bukan orang? Bukan, itu kalau ada teman gue yang nginap baru tuh dibersihin, diturunin. Cuman kalau enggak ya gitar gue atau apa gue taruh atas gitu. Si barang aja, malas banget. Iya, daripada ganggu ya kan, kuring gila. Males sih. Males banget. Ya. Biasanya. 3,5. Ini nama akunnya Renora 1. Oke, terima kasih Renora 1. Renora 1. Bentar. Gue ya sekarang. Wait. Aduh. Anyway, ada followers kita sudah nanya hari ini, kok nggak live? Sabar. Kita. Ini dari Trash juga. Nama akunnya Maria Pangestu. Sesekali bahas horor Kemarin, libur lebaran, aku sekeluarga road trip ke Bali. Rutenya Jakarta, Surabaya, Bali, Banyuwangi, Semarang, Jakarta. Total pergi 10 hari, pindah-pindah hotel semua. Semuanya aman, lancar jaya. Anak-anak happy, emak bapaknya happy, cuman super capek aja. Hari ke-8, siang hari kita berangkat dari Canggu ke Banyuwangi. Nyampe di penginapan Banyuwangi itu sudah lewat maghrib. Pas banget, pas nyampe, aku datang bulan. Feeling masuk penginapannya tuh udah gak enak. Tapi berusaha cuek aja, gak mau ke bawah perasaan aneh-aneh. Aku pesen 2 kamar di hotel itu. Karena high season, hotel-hotel Banyuwangi tuh rate-nya tinggi banget. Padahal bukan yang bagus punya. Dan kupikir cuma singgah semalam aja, kita pagi udah langsung jalan. Jadi pilih aja deh yang gak terlalu mahal, yang penting bersih. Nah, penginapannya tuh semacam guest house gitu. View dari kamarnya jujur cakep banget, langsung ke Selat Bali. Sayang ya, gak ada connecting room, dan kamarku dapatnya beda 1 kamar. Jadi nggak bersebelahan banget.
Kamar pertama, aku dan suami. Kamar kedua, ciciku dan 2 anakku. Di antara kamar kita nih ada kamar yang kelihatannya kosong. Katanya udah ada yang book. Tapi sepanjang malam sampai pagi kita bolak-balik tuh ngurusin ngurusin anak. Dan gak ada tuh tanda-tanda kehidupan di kamar tengah itu. Begitu sampai, pokoknya kita langsung mandi, beberes, terus makan malam. Jujur nginep di area sini vibes-nya aneh. Sepi banget. Padahal pelabuhannya rame pol. Penginapan kita tuh dekat pelabuhan loh. Aku sempet pesen Gomart aja lama banget dapet drivernya. Lanjut habis makan malam, kita siap-siap tidur. Berdoa sama-sama di kamar anak-anak, terus aku dan suami ke kamarku. Karena udah capek banget, langsung tidurlah kita. Tapi nggak nyenyak tidurnya, kayak kebangun-bangun gitu. Bener aja, sekitar jam 3 pagi, aku berasa ada yang teriak-teriak di kupingku. Kayak orang marah-marah, suara cowok ya. Kupikir suamiku nih lagi ngigo. Terus dia kan emang suka ngorok gitu. Pas aku tengok, dia pules banget. Dan ngoroknya lagi gak gitu gede suaranya. Jadi aku langsung lanjut tidur lagi. Pas aku lanjut tidur, tiba-tiba aku direp-rep. Dan aku berasa yang rep-rep ini tuh kayak marah. Aku posisi merem, tapi berusaha melek. Susah banget. Aku berasa bisa ngintip, lihat ada sosok hitam gede berdiri di ujung kasur ngeliatin aku dan suamiku. Dia mendekat ke mukaku, aku langsung doa lah ya. Terus sekuat tenaga berusaha bangun. Pas berhasil bangun, aku bangunin suamiku, minta dia peluk, terus aku tutupin muka pakai bantal karena kerasa banget masih diliatinnya. Setelah suamiku peluk, aku tidur sampai jam 4:30 pagi. Terus bangun langsung siap-siap mau check out cepet-cepet. Aku gak berani ngomong apapun selama masih di area itu. Aku baru berani cerita ke yang lain pas udah lewatin area baluran. Ternyata di rentang jam yang sama, jam 3-an subuh itu, suamiku juga merasa diteriakin di kupingnya dan suara cowok juga. Sedangkan ciciku di kamar yang satu lagi dengar suara cewek nangis-nangis samar-samar dan di jam yang sama. While anakku untung tidur pula semua. FYI, aku gak nangis sih pas digangguin. Lebih kesel karena lagi capek banget malah diganggu. Padahal udah ngindarin banget kita penginapan kayak begitu. Ya, tapi kadang kalau high season ya susah juga ya, kepaksa deh. Makasih. Wangi lagi nih. Kenapa? Wangi lagi. Iya. BWI. Hotel juga mirip lagi sama yang lagi tuh Kara kirim tuh. Yang ceritain ya? Iya. Ya kan dekat pelabuhan, jangan sama lagi. Jangan hotel yang sama aja. Iya kan kayak guest gitu kan. Iya. Ya kan sama. Kasih berapa nih? Gue 2,5 deh kalau gue. 2,5 ya? Boleh deh, gue juga 2,5 deh. Gak se-creepy itu sih. Creepy yang lu tuh yang tadi tuh yang awal tuh. Creepy itu baru. Serem aja. Iya, itu ganggu sih. 2,5. Terima kasih. Terima kasih. Masuk. Di. Ini komen dari thread juga nih. Yang akunnya namanya Pocong Keliling 21. Iya namanya Pocong Keliling. Sering dapat telepon gaib minta disempurnakan kematiannya. Saking seringnya sekarang jadi bestian. Ya. Telepon gaib, masa pocong nelfon sih? Masa pocong nelfon seorang gaib nelfon sih, serem banget. Cuma ini kali yang nipu-nipu
Scam. Pasti scammer jadi bestie. Nipu scammer anjir. Jadi bestie anjir. Telemarketer. Jadi bestie sih kocak banget sih anjir. Siap.